sebelum ya hasil penglaris itu. Terus saya ngerasa gimana ya, selalu dihina gitu. Jadi penglaris yang dipakai itu karena memang harus berjuang mendapatkan apa yang dimau gitu ya, untuk hidupin keluarga, anaknya. Ya berarti kan kasih makan anaknya dari itu kan, dari hasil penglaris itu. Iya, sebelumnya sih, sebelumnya gini Kak, saya punya outlet pertama itu sebelum saya pakai itu penglaris. Ya, tapi kan nggak laku kan? dari Mbak Kalau bilang. yang di rumah laku, tapi kalau yang outlet, lapak kedua, yang kedua kan lapak itu yang nggak laku. Tuh. Dan pertama ya saya dari hasil yang pertama, terus saya buka cabang lagi. Yang kedua ini sama sekali nggak laku, baru saya pakai ini. Berarti Mbak menggunakan uang itu untuk menghidupi keluarga juga ya? Iya. Dan saya pengen, gimana caranya saya pengen hidup tenang gitu Kak. Sekarang masih pakai gitu? Enggak. Suatu hari saya duduk kalau nggak salah di suatu masjid gitu, kita ada acara gitu. Terus udah gitu ada yang datang saya gitu, kenapa kok kamu bengong? Tapi kayaknya sih kamu apa-apa mujur ya, prestasinya bagus gini. Tapi kenapa kamu kok murung, katanya digitukan kan. Nggak apa-apa kok Pak. Ternyata ya itu, disuruh sadar itu. Diarahkan untuk kembali ke jalan yang benar, terus mendekatkan diri sama yang di atas. Alhamdulillah agak-agak berkurang sekarang. Baik. Saya berdoa buat mbaknya supaya lebih ini ya, lebih bisa berhati-hati dalam dunia supranatural, karena supranatural saya takut, Kak. tidak gampang, dan saya mohon supaya kamu sekarang bisa lebih dekat dengan yang di atas. Iya, Itu Kak. aja pesan saya. Wah, mungkin ada komentar? Enggak ya, saya sih sebagai seorang ibu sedih ya dengernya kalau misalnya harus kasih makan anak saya dengan uang seperti itu ya. Tapi kan saya nggak pernah ada di posisi ibu ya. Tapi saya berharap sih nggak pernah melakukan hal itu lagi, karena ya itu dibilangnya uang Jin. kotor lah ya Iya, uang jin gitu. dimakan Janganlah setan. dikasih untuk anak-anak, keluarga gitu aja sih. Ya Kak, baik Kak. Mbak Wiwit, saya kebayang kalau misalnya Mbak Wiwit harus mungkin berjuang hidup sampai akhirnya menggunakan gini-ginian supaya demi yang dihargai sama orang, supaya nggak dihina lagi, supaya bisa membahagiakan keluarga. Tapi dampaknya kan buruk banget ya, sama keluarga Mbak Wiwit juga nanti bisa kena. Dan apalagi Mbak Wiwit punya kelebihan dari kecil nih bisa ngelihat hal kayak gitu. Jangan sampai nanti justru apa yang dilakuin malah mengundang makhluk-makhluk itu, dan akhirnya malah nggak dapet apa yang diinginkan. Supaya dapat dihargai, malah makin dihina, hidupnya juga makin nggak bahagia. Ya mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Roy bisa dijalanin ya, Mbak Wiwit ya. Iya Kak. Ya. Ada lagi mau disampaikan Roy? Nggak ada. Oke. Mbak Wiwitnya udah lega ya. Lega. Leganya sekarang pertama ada yang mendengarkan. Kedua, secara apa ya, rasa ketakutan saya itu berkurang jadi tanda tanya gitu, ke lubang itu dari mana, sekarang saya tahu sumbernya gitu. Terus untuk menatap ke depannya, insya Allah saya lebih siap. Oke, Mbak Wiwit terima kasih sudah hadir dan berbagi cerita di Menembus Mata Batin. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat kita semua. Dan saya boleh minta tolong ya, sebelum meninggalkan ruangan ini boleh dibawa. Ini disita atau dibawa aja? Disita, saya Disita sita ya, nanti. Saya nggak mau bawa Kak, takut. Nggak mau bawa lagi ya? Ya udah, mudah-mudahan baik-baik aja kondisinya. Salam buat anaknya ya. Terima kasih Kak. Mudah-mudahan laris terus usahanya. Terima sukses kasih, terus. Kak. Ya, Iya. silakan Anda boleh meninggalkan ruangan. Oke, terima kasih Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak. Ya. Kegelapan tidak dapat mengusir kegelapan. Hanya cahaya yang terang yang dapat melakukannya. Carilah cahaya terangmu untuk membebaskanmu dari kegelapan. Oke, tadi hari ini kita sudah kedatangan ada Mbak Atin dan Mbak Wiwit. Kalau Mbak Atin tadi menggunakan jimat pelet gitu ya. Pernah ketemu nggak sama orang yang pakai gitu? Kalau jimat pelet sih enggak, cuma kalau teman aku tuh pernah dia cerita dia tuh buka aurah gitu. Dia menggunakan ya itulah mungkin jimat-jimat apa di bedak, di make up dia, dan itu tidak boleh digunakan orang lain selain dia, supaya ya itu ketertarikan lawan jenisnya terhadap dia, terus ya mungkin cowok jadi lebih royal sama dia kayak gitu.
memang itu seperti ada itu sih. makhluk gaibnya berarti di bedaknya. atau Ada gimana? makhluk gaibnya dan energi supernatural begitu kita. Tapi ini juga pemirsa tidak boleh untuk belajar ya. Ini bukan untuk mengajarkan pemirsa, juga di bedak itu didoakan juga. Tetapi memang bisa dari bedak lipstick seperti itu. Kemudian ada hawa supernaturalnya dan bahkan roh arwahnya juga muncul di dalam bedaknya. Seperti itu. Kalau udah kayak gitu susah ngelepasnya kali ya, atau bisa? Udah susah ngepas ya pastinya. Oh jadi bukan kalau bedak itu habis ya udah gitu? Enggak, pasti ada ketergantungan dan kayak kecanduan. Saya belum pakai bedak yang belum diisi. Ini rasanya aneh nih. Gitu. Jadi Ada nggak pede rasa ya, nggak nggak punya percaya pede. diri akhirnya. Terus udah gitu, saya belum pergi ke situ nih, saya harus pergi ke sana kayak seperti itu. Aduh, ada ini. Aduh, kan Roy lihat lagi. Roy, Kucing. ini kucing beneran kan? Beneran. Beneran ya. Oke. Ini udah gitu tadi ada Mbak Wiwit yang cerita itu dia bisa ngelihat beneran, Roy. Iya, dia bisa ngerasain dan dia Memang punya bakat ya? Memang punya bakat, tapi dia tidak bisa mengontrol dirinya sendiri dan bahkan dia itu tidak tahu kalau dia itu bakal jadi tumbal dia sendiri gitu. Dia Jadi kayak tumbal. dia menumbalkan dirinya dia sendiri, Mbak Wiwitnya. Sampai kepalanya mau bocor, kejatuhan plafon, digetok sama orang, diinjek, itu sampai bocor. Itu sih, itu yang saya rasain. Itu karena kayak ada perjanjian seolah-olah yang Perjanjian nggak makhluk tertulis dalam astral makhluk gitu. astral, ya. Perjanjian makhluk astral.